Halo semuanya, tahukah kamu setiap manusia tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda-beda? Ada yang cepat berbicara, ada yang lebih dulu berjalan, dan semuanya punya ritme perkembangan masing-masing. Tetapi bagaimana sebenarnya proses perkembangan itu terjadi? Mengapa seorang bayi yang hanya bisa menangis seiring waktu bisa belajar berbicara, berpikir logis, bahkan mengambil keputusan sendiri? Untuk menjawab pertanyaan itu, para ahli psikologi dan pendidikan mengembangkan berbagai teori tentang perkembangan manusia. Nah, di sini yang pertama yaitu mengenai Arnold Gesell yaitu model maturasi dan yang kedua yaitu Sigmund Freud mengenai teori psikoseksual dan yang ketiga yaitu ada Erik Erikson mengenai teori psikososial dan yang keempat yaitu ada model-model pengembangan behavioral dan yang terakhir yaitu Lev Vygotsky mengenai teori sosiokultural. Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu ada tokoh Arnold Gesell mengenai model maturasi. Beliau seorang psikolog dan dokter anak dari Amerika Serikat. Arnold Gesell sendiri percaya bahwa perkembangan manusia sudah diatur oleh pola biologis dari dalam diri atau yang disebut maturasi proses menuju kematangan. Artinya, proses tumbuh kembang seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor genetik atau bawaan bukan semata-mata oleh lingkungan. Menurutnya, perkembangan terjadi mengikuti urutan alami, dari kepala ke kaki dari pusat tubuh keluar. Misalnya, bayi terlebih dahulu mampu mengangkat kepala, kemudian duduk, merangkak, berjalan, dan akhirnya berlari. Urutan ini disebut sebagai pola dari kepala ke kaki dan dari pusat tubuh ke arah luar. Dengan kata lain, bagian tubuh yang lebih dekat dengan pusat akan berkembang lebih dulu dibandingkan bagian luar seperti tangan dan jari. Lingkungan memang bisa memengaruhi sementara, tetapi arah utama perkembangan tetap ditentukan oleh faktor genetik. Gesell juga menekankan bahwa perkembangan tidak selalu mulus, kadang anak tampak maju, lalu mundur sedikit, tetapi semua itu bagian dari proses menjadi matang. Dari teori ini kita belajar bahwa setiap anak memiliki irama perkembangan yang unik, dan tugas orang tua maupun pendidik adalah memberi kesempatan serta dukungan sesuai tahap kematangannya, bukan memaksa anak berkembang lebih cepat dari waktunya. Nah, bisa dilihat dari bayi yang awalnya hanya bisa berbaring lalu belajar merangkak, kemudian berjalan, hingga akhirnya mampu berlari. Gesell menjelaskan bahwa urutan perkembangan ini terjadi secara alami dan tidak bisa dibalik. Sigmund Freud, seorang ahli yang menemukan teori psikoseksual, berasal dari Austria, keturunan Yahudi, pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Lahir pada tahun 1880 dan wafat pada tahun 1961. Menurut Freud, kepribadian seseorang terbentuk lewat 5 tahap psikoseksual. Yang pertama, ada tahap oral, dimulai dari usia 0 sampai dengan 1 tahun, di mana kepuasan anak didapatkan lewat mulut seperti kegiatan menyusu ataupun menggigit. Yang kedua ada tahap anal, dimulai dari usia 2 sampai dengan 3 tahun, di mana anak belajar mengontrol buang air atau toilet training. Yang ketiga ada tahap palik, dimulai dari usia 4 sampai dengan 6 tahun, di mana anak mulai sadar akan perbedaan organ kelamin. Yang keempat ada tahap latensi, dimulai dari usia 7 sampai dengan 11 tahun, di mana energi seksual anak tenang, fokus belajar dan dapat bergaul dengan sesama. Yang terakhir ada tahap genital, dimulai dari usia 12 tahun, di mana dorongan seksual muncul dan anak mulai tertarik dengan lawan jenis. Pada tahap-tahap ini, apabila terdapat terkendala pada satu tahapan, efeknya bisa terbawa sampai dewasa. Itulah sebabnya, masa kecil sangat berpengaruh bagi pembentukan kepribadian pada anak. Tokoh selanjutnya ada Erik Erikson. Beliau adalah seorang psikolog perkembangan terkenal yang lahir di Jerman pada tahun 1902 dan wafat pada tahun 1994. Erikson ini adalah tokoh penting dalam psikologi perkembangan. Ia mengembangkan teori Freud, tetapi fokusnya bukan pada dorongan biologis, melainkan pada hubungan sosial manusia di setiap tahap kehidupan. Menurut Erikson, setiap manusia melewati 8 tahap perkembangan psikososial. Setiap tahap punya tantangan yang harus diselesaikan agar kepribadian kita tumbuh sehat dan seimbang. Tahap pertama terjadi sejak bayi lahir, yaitu kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Di sini, anak belajar apakah dunia ini tempat yang aman atau tidak, tergantung bagaimana orang tua memberi kasih sayang. Tahap yang kedua ada otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu.
Saat anak belajar mandiri, misalnya makan sendiri atau memilih pakaian, ia butuh didukung agar percaya diri, bukan dimarahi terus. Tahap yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah. Anak mulai ingin mencoba hal baru, berimajinasi, dan bermain peran. Kalau terlalu sering dilarang, anak bisa merasa takut untuk berinisiatif. Lalu yang keempat ada kerajinan versus inferioritas. Di usia sekolah, anak belajar kerjasama, berkompetisi, dan menyelesaikan tugas. Dukungan dari guru dan orang tua sangat penting agar anak merasa mampu. Lalu yang kelima ada identitas versus kekacauan identitas. Ini terjadi di masa remaja saat seorang mencari jati diri, apakah ia sudah tahu siapa dirinya dan apa yang ingin dia capai. Lalu ada tiga tahap berikutnya yang terjadi di masa dewasa, yaitu keintiman versus isolasi, generativitas versus stagnasi, dan yang terakhir ada integritas versus keputusasaan. Di usia lanjut, semua tahapan ini menunjukkan bahwa perkembangan manusia berlangsung seumur hidup, bukan hanya di masa kanak-kanak. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori behavioral. Nah, berbeda dari teori sebelumnya, aliran behaviorisme ini lebih menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman, bukan faktor bawaan. Selanjutnya, tokoh-tokoh teori behavioral ini diantaranya ada Thorndike, Ivan Pavlov, Watson, B.F. Skinner, Albert Bandura, dan lain-lain. Adapun beberapa ide penting yang disampaikan tokoh-tokoh behavioral tadi, diantaranya ada Ivan Pavlov menemukan reflektor kondisi dari percobaan anjing dan lonceng. Nah, hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa makhluk hidup bisa belajar menghubungkan satu hal dengan hal lain, walaupun dua hal tersebut terlihat tidak berhubungan sama sekali. Selanjutnya ada B.F. Skinner menjelaskan pengondisian operan, yaitu jenis pembelajaran di mana perilaku sukarela diubah melalui konsekuensi seperti penghargaan ataupun hukuman. Nah ya, selanjutnya ada Albert Bandura menambahkan konsep belajar dengan meniru, yaitu anak belajar melalui pengamatan pada model atau contoh, atau anak bisa belajar dari apa yang mereka lihat. Nah, kesimpulan dari teori behavioral ini yaitu perilaku anak bisa dibentuk dan dilatih lewat pembiasaan dan contoh dari lingkungan sekitarnya. Tokoh berikutnya adalah Lev Vygotsky, seorang psikologi asal Rusia yang hidup pada tahun 1880 sampai dengan 1961. Vygotsky dikenal dengan teori sosiokultural, yaitu teori yang menekankan bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya di sekitarnya. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut pada slide berikutnya. Menurut Lev Vygotsky, perkembangan manusia terjadi dalam konteks sosial dan budaya. Ia percaya bahwa anak belajar paling baik melalui interaksi dengan orang lain seperti guru, teman, atau orang tua. Konsep utama dari teori ini adalah zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development yang disingkat dengan GPD. GPD adalah jarak antara kemampuan anak saat ini dengan potensi yang bisa ia capai dengan bantuan orang dewasa. Dengan adanya bimbingan scaffolding, anak dapat mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Artinya, perkembangan kognitif tidak terjadi sendirian, melainkan karena adanya dukungan sosial dan budaya di sekitar anak. Kesimpulannya adalah perkembangan manusia adalah proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Kelima teori utama memberikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Giselle menekankan peran kematangan biologis, Freud pada pengalaman masa kecil dan dorongan bawah sadar, Erikson pada tugas sosial di setiap tahap kehidupan, behaviorisme pada pengaruh lingkungan, dan Vygotsky pada pentingnya interaksi sosial serta budaya. Secara keseluruhan, perkembangan manusia terjadi melalui perpaduan antara faktor bawaan dan lingkungan yang membentuk kepribadian serta kemampuan seseorang sepanjang hidupnya.